Hari ini cuaca sangat bagus. Selamat siang. Kembali lagi dengan saya Hudson Andre dan tentunya di channel Orang Biak TV. Dan siang ini saya berada di Manokwari di Pantai Bakaro bersama salah satu anak Papua yang luar biasa dan karyanya pernah booming bahkan sampai sekarang ketika musik ini diputar siapapun akan tahu siapa dia, yaitu saudara saya yang terbaik, saudara Echon Chonex. Saya sebut nama Eki aja ya. Ya, Kalau nama asli? kalau nama asli nama saya Nelson Melvin Ansek. Oh wow, orang Biak. Luar biasa. Nah, ini banyak keluarga di Biak berarti. Banyak. Oke, baik. Jadi saya tadi komunikasi dan akhirnya bisa ketemu langsung dengan saudara saya ini yang terbaik ini di sini. Yang ingin saya tahu dari saudara saya ini adalah sudah lama sekali, sejak 2017 saya sudah tidak pernah mendengar suara yang berkarakter, yang khas dari Echon Chonex, bahkan dari grup Relax Clan. Ya. Kalau anak-anak Papua yang pada masa-masa itu sampai sekarang pasti bisa tahu, waktu itu lagunya populer. Bahkan di beberapa stasiun TV sering diputar ya. Ya. Kalau tidak salah, kalau saya tidak salah tebak ya. Bung, saudara saya nih, saya mau tahu kira-kira semenjak 2017 hingga hari ini apa yang menyebabkan sampai Bung Echon ini menghilang lama sekali? Pasti banyak fans yang bertanya-tanya. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena saya rasa ini harus saya ceritakan. Ya. Tidak perlu untuk saya harus tutupi. Mungkin sebagian besar anak-anak ada yang tahu yang saya kena kasus narkoba ya 2017 itu. Luar biasa. Itu awal mulanya saya tidak pernah keluarkan lagu lagi, tidak pernah menyanyi lagi. Saya kena kasus ganja itu sekitar 2017. Itu yang membuat saya tidak pernah kelihatan lagi. Tapi ya puji Tuhan, saya bersyukur karena terlepas dari kasus ini saya kembali bebas dan saya bisa ini bisa ya, mulai itu untuk- mulai kembali lagi dari Ya. awal lagi. Ya. Baik, bagaimana perasaan saudara ketika pertama kali mendapatkan masalah dan akhirnya harus dikirim ke lapan? Saya kemarin ada dengar salah satu lagu yang mungkin lagu baru ya, Bang. Iya. Ya. Ada sedikit menceritakan tentang perjalanan sampai bisa ada di dalam situ. Kira-kira bagaimana perasaan saat pertama kali sampai akhirnya masuk ke dalam sampai hari ini? Pertama kali masuk ke dalam lembaga saya rasa itu paling berat sekali ya. Pertama sekali itu memang syok sekali kan. Karena kasus itu memang bikin setiap orang yang masuk dalam situ pasti merasakan hal yang Kasus sama dengan apapun ya. apapun itu. Kasus apapun, apalagi pasti hal-hal lain Iya, ya, pasti. keluarga, teman-teman. Keluarga apalagi pada saat itu saya punya itu pada saat itu dia lagi dalam keadaan hamil ya. Wah, iya. Itu setengah mati sekali. Itu pokoknya pikiran campur aduk lah. Pikiran campur aduk. Berarti satu pertanyaan ini, semenjak menjalani masa tahanan, bagaimana cara menghadapi keluarga, fans dan juga teman-teman? Kalau saya pada saat itu mungkin untuk fans banyak yang tanya, tapi saya tidak terlalu berbicara mengenai hal itu. Karena saya tahu saya punya posisi di dalam, jadi Iya. saya rasa pasti ada waktu untuk saya Ada waktu di ceritakan mana semuanya. nanti bisa Dan ceritakan. memang ternyata betul pada saat ini Ya. family kami sudah datang berikan klarifikasi untuk saya, dan saya rasa ini harus saya ceritakan untuk saya. Pada dasarnya kami tidak mencari apa-apa, namun saya sebagai salah satu pelaku tapi sudah lama istirahat dan Ya. saya melihat bahwa Echon ini punya potensi. Gitu. Ini saya open saja. Echon punya potensi, punya nama besar, sangat disayangkan ketika kalau masalah semua orang pasti menghadapi Ya. masalah kan. Ya. Tapi dalam masalah itu pasti dalam proses kan kita akan menghadapi situasi yang berbeda. Oke. Jadi saya akhirnya nekat untuk
bisa komunikasi dengan Econ dan akhirnya ingin tanya-tanya, dan itu menjadi Econ bisa klarifikasi kepada semua fans bahwa Econ Relax Clan is back. Ya seperti itu. Satu pertanyaan lagi, apa yang menjadi kesan paling sulit dilupakan saat berada di dalam tahanan? Kesan yang paling sulit Sulit sekali dilupakan, entah itu kesan indah, susah, apa pokoknya yang beberapa hal yang paling sulit dilupakan saat ada di dalam tahanan. ya mungkin ketika berkumpul bersama sama teman-teman ya, apa yang sudah kita rasakan di dalam persaudaraan yang kita bentuk di dalam, saya rasa mungkin itu ada banyak sekali kenangan-kenangan dalam, tapi saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena setiap orang yang masuk ke dalam situ pasti punya kenangan yang indah. Berarti di dalam sana tuh betul-betul mereka dididik, mereka betul-betul dibentuk di dalam karakternya. Iya, di dalam tuh karakter sampai pokoknya apa yang kita tidak bisa rubah di dalam kita rubah semua itu, dan itu harus Di lapas di Manokwari. Lapas Manokwari. Dan saya berterima kasih sekali untuk Lapas Manokwari karena semenjak saya masuk di dalam saya mendapatkan perubahan yang sangat besar sekali. Luar biasa. Saya Kepala lapas mendapatkan ya. ya. Kalau kepala lapas saat Econ masuk sampai keluar ini masih tetap sama? Atau Kalau yang saya masuk dulu itu masih Bapak yang bisa ya, tapi sekarang saya kurang tahu karena sudah ya. ya, Berarti luar biasa ya. Pelayanan di dalam. pelayanan di dalam sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Ya, luar biasa. Dan ada peluang-peluang yang Bapak orang kasih untuk orang untuk bisa berkarya di Berkarya dalam. walaupun di dalam, Walaupun di dalam. tapi masih bisa Masih bisa berkarya. berkarya. Ini hal yang luar biasa. Jadi setiap orang yang mempunyai persoalan kemudian masuk ke dalam lapas, bukan berarti langsung dia menjadi sampah masyarakat atau dia harus dipinggirkan, tapi ini adalah bentuk apresiasi yang luar biasa, bentuk didikan yang bagus di lembaga permasyarakatan khususnya di Manokwari ya. Dan saya rasa mungkin di semua lapas di daerah seperti itu, tergantung kepala lapas ya. Bahkan sampai sekarang ya kita Iya. lihat ada banyak sekali. Ada banyak teman-teman banyak yang di lapas yang sudah mengeluarkan lagu dari dalam ya. Walaupun dengan video-video lain ya, jenis-jenis Iya. karya-karya lain. Di Manokwari, Jayapura, Sorong juga. Iya, Jayapura, Manokwari saya sudah Iya. lihat, Sorong ya. Baik. Pertanyaan satu lagi nih. Sampai saat ini saya orang Econ Conex melihat perkembangan hip hop yang ada di Papua. Perkembangan hip hop di Papua sekarang ini saya rasa sudah luar biasa sekali. Luar biasa. Apalagi sekarang adik-adik kita yang baru-baru, bahkan yang sudah lama juga masih tetap bagus Tetap ya. kencang ya. Tetap kencang saya. Salah satunya siapa mungkin yang Econ Conex lihat yang dari masa-masanya Econ, masa-masa yang sebelumnya sampai sekarang yang masih bertahan untuk kalangan hip hop yang ada, pelaku hip hop yang ada di Papua yang masih aktif, yang masih tetap on fire terus. Fire. Mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu Ya, karena mungkin banyak sebut sekali. satu saja, salah satu di Papua, Oh. anak Papua khususnya. Untuk saya salah satu di Papua yang saya rasa yang saya lihat yang sudah berkembang sangat Iya. besar sekali ya. Iya, Kalau saya mungkin Morde Sawat. Morde Sawaki. Karena saya rasa dia bisa orang yang fokus di situ jadi. Mungkin selain Morde ada Eko, ya. Iya, mungkin Kakak Epo juga. Ya, mungkin mereka juga seperti Saya ya, rasa sangat konsisten. konsisten. Sangat konsisten sekali. Hari ini memang hari yang spesial dan hari yang khusus untuk kita tanya-tanya kepada ini saudara saya yang bagus ini, saudara hebat ini. Setelah keluar dari tahanan, apa rencana Econ ke depannya? Apa masih tetap berkarir atau memilih aktivitas lain? Ya, untuk berkarir masih tetap ya. Saya rasa masih ada peluang di situ untuk kita bisa untuk mengeluarkan sesuatu yang bisa menghasilkan untuk kita. Istilahnya tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat saat berkarya. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita pernah mencoba. Oke, next, semenjak keluar ini 1 tahun ya, terhitung 1 tahun, sudah saya dengar sudah ada satu lagu yang akhirnya saya tahu waktu Econ yang menyanyi, saya dengar musiknya. Kira-kira sudah sampai selama 1 tahun ini sudah berapa lagu, dan selama di dalam itu sudah tulis berapa lagu? Sudah kira-kira hitung-hitung lah, hitungan kasar lah. Ini waktu masih di dalam lembaga juga ada beberapa lagu yang saya bikin di dalam juga ada sekitar
tiga, mungkin ada tiga ada. Memang tulis lagu itu tidak gampang ya, tidak harus betul-betul sesuai dengan kondisi perasaan, dan mungkin satu lirik itu mungkin tidak jadi tidak harus fix, ada jadi dalam 1-2 hari. Iya. Dia harus mungkin 1 minggu akhirnya rubah lagi, apalagi lirik ya. Oke. Terus ada beberapa lagu yang memang sudah saya tulis memang di buku, cuman untuk sampai sekarang ini saya belum dikenakan dalam suatu lagu. Rapikan, masih rapikan, masih referensi liriknya masih dalam bentuk lirik. Iya. Tinggal nanti dirapikan. Kalau yang untuk setelah sudah keluar palingan yang pertama itu Dedicated lagu. Oh iya. Jadi judulnya Ya, Dedicated. ya. Itu pada saat keluar lewat berapa bulan saya rilis lagu itu di YouTube. Luar biasa. Bung Econ selama berada di dalam menjalani masa tahanan, dari semua teman-teman yang pernah ada dengan Bung Econ, ini bukan saya mengintervensi ya siapa yang perhatian dan siapa yang tidak perhatian, dan siapa yang menjadi teman dan siapa yang menjadi teman di saat susah dan teman di saat tidak susah. Tapi saya ingin cari tahu, kepo sekali. Kira-kira saya mau mengukur persahabatan anak-anak Papua ini dari grup-grup rapper ya. Ketika Econ mengalami masa-masa sulit, siapa sih teman-teman yang Econ ingat yang terus menghubungi, komunikasi, bahkan rela datang, entah itu sengaja dan tidak sengaja, sampai di lapas untuk bertemu dengan Econ Conex? Yang selalu datang pada saat saya dalam keadaan susah di penjara itu mungkin keluarga ya. Keluarga. Luar Mungkin biasa. dari keluarga mungkin Maitua dengan anak yang terutama. Yang Di pertama. situ mungkin mama Mama. beserta adik-adik, Luar biasa. dan ada juga teman-teman saya yang tidak pernah lupa dengan saya. Saya punya grup lama Remix Clan. Luar biasa. Mereka yang selalu, ya tidak setiap hari Iya. datang, tapi mereka kadang datang memberikan semangat. Satu kali datang saja itu bagi saya luar biasa ya. Iya. Bagi Econ juga mungkin luar Bagi biasa saya sekali. itu saya sangat bahagia sekali karena mereka selalu ada di saat saya susah, di saat saya pokoknya terpuruk sekali. Mereka selalu ada. Ada juga dari beberapa teman yang lain, ada yang datang juga, bahkan ada yang menitip sesuatu untuk saya, mungkin makan, minum, atau rokok. Tadi saya dengar Econ sampaikan ada salah satu teman yang mungkin ya dia pokoknya yang Econ rasa paling ya. paling berharga sekali Iya, kalau untuk iya. saya. Dia itu sanggap, dia seperti saya punya malaikat gitu. Iya. Malaikat di saat saya susah. Dari sisi teman ya, Dari pertemanan. sisi pertemanan. Iya. Dan itu teman saya, tapi dia orang Batak, namanya Wesley. Wah, luar Wesley biasa. Sregar. Dan saya rasa dia tuh kayaknya memang Tuhan kasih untuk saya. Sahabat yang Iya. Jadi dari pertama saya dapat tangkap, di dalam proses penangkapan itu saya dengan dia. Saya pada saat penangkapan itu kita sama-sama, tapi pada saat sampai di Polres dia dipulangkan dengan adik saya. Iya. Jadi teman yang paling berharga sekali untuk saya itu namanya Wesley Sregar, orang Batak. orang Batak. Luar biasa. Dia juga di Nigeria dia punya nama komunitas Karmol Star, Karmul Star. Wah, Karamulia. Karang Mulia. Wah, luar Pahami biasa. dong, pahami. Wah, ya. Jadi dia tuh yang selama saya di dalam itu, pokoknya apa saja yang saya perlukan selalu dia perlu. Tidak bilang kata sabar kah, nanti kah, tunggu besok kah, atau tidak pernah. Apa yang saya perlu hari itu, apa yang saya inginkan hari itu dia selalu Langsung. penuhi. Bahkan sampai saya keluar dari penjara. Bagaimana perasaan Econ Conex saat berada di dalam lapas, menjalani masa tahanan terkait kasus yang menjerat saudara Econ? Pada saat itu memang saya rasa berat sekali. Saya rasa sangat terpukul sekali. Pokoknya beban yang pada saat itu terjadi tuh ya, itu seperti ombak yang pukul torong berpun tidak berdaya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memang sangat luar biasa. Iya. Tuhan pada saat itu memang Tuhan berperan penting sekali dalam kita punya hidup ya. Walaupun kita dalam keadaan susah. Dan memang pada saat awal Pasti pertama susah sekali lah. pasti susah, tapi setelah saya beradaptasi, setelah saya mulai keluar dari zona yang
membuat saya tertekan, membuat saya terpukul. Saya rasa tidak ada yang susah sih. Tidak ada yang susah sebenarnya. Yang penting kita bisa happy, kita Menikmati. bisa menikmati. Iya. Karena tidak selamanya kita tinggal di dalam situ. Ada waktu, ada saat tertentu untuk kita bebas. Iya. Kita hanya menjalani proses di mana kita harus dibentuk menjadi apa, Orang yang orang yang baik. betul-betul baik, orang yang betul-betul tidak terbawa lagi ke jalan yang sama. Apa yang Om rencanakan? Apa masih tetap mau berkarir kembali atau mau melaksanakan aktivitas lain? Saya masih tetap berkarir ya. Iya. Kebetulan juga ada salah satu teman yang rekrut saya juga untuk masuk ke dia punya menjadi produsernya. Iya. Saya rasa ini peluang untuk saya. Iya. Dan saya rasa belum ada kata terlambat untuk saya, dan saya akan memulainya kembali dari bawah lagi. Benar sekali. Istilahnya 7 kali jatuh 8 kali bangkit. Ya, gitu ya. Nah, itu sedikit kata-kata yang pernah saya baca. Tapi memang siapapun dia ketika gagal jangan putus asa ya, Om. Ya. Mungkin jangan putus asa. Jangan putus Apa yang terjadi anggap saja itu pelajaran buat kita. Saya rasa itu nama besar ya. Nama besar Econ itu punya nama besar. Jadi menurut saya mungkin tidak susah. Dengan karakter, dengan gaya begitu, dengar suara begitu, dengar oh ini Econ gitu. Itu yang dimiliki oleh setiap pelaku hip hop, penyanyi rapper yang ada, penyanyi rapper yang ada di Papua. Baik, pertanyaan paling terakhir. Apa pesan dari saudara Econ Conex untuk generasi Papua terkait semenjak Econ berkarya sampai masuk di dalam, sampai keluar saat ini? Econ ingin sampaikan pesan apa untuk seluruh pemuda yang ada di Papua, terutama pelaku hip hop yang ada di tanah Papua? Pesan saya untuk adik-adik saya yang masih menyanyi, pesan saya untuk mereka terus kembangkan musik hip hop dan terus menyanyi sesuai dengan karakter yang berbeda, menyanyi dengan ciptakan suasana yang berbeda, warna lagu yang berbeda, dan tetap terus menyanyi terus. Karena saya rasa kalau kita tetap menyuarakan suara lewat lagu, saya rasa itu peluang besar sekali untuk kita di bagian Indonesia Timur sini, khususnya untuk anak-anak Papua yang saya lihat sekarang sudah semakin jago sekali bikin lagu, semakin pintar sekali, dan itu menjadi suatu kebanggaan buat saya. Saya sangat bangga sekali memiliki adik-adik yang mempunyai karya yang luar biasa. Dan pesan saya lagi, jadi setiap lagu yang dikeluarkan harus memiliki royalti. Iya. Artinya sekarang kau harus bisa berkarya tapi harus bisa ada hasil. Contohnya kita tidak perlu untuk kesana kemari untuk kasih masuk lagu di sini, khususnya di YouTube saja. Dan saya rasa pasti ada peluang. YouTube menjadi tempat yang Iya. Platform yang sangat bagus untuk mendapatkan substansi ada kalau kita konsisten. Betul. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Tambahan saja. Nah, ini paling terakhir ya, paling musuh. Pesan terkait permasalahan Econ hadapi. Kita tahu bahwa pemuda ini rentan sekali untuk berhadapan dengan perkembangan zaman, pergaulan, maka rentan sekali untuk terjebak dalam kasus yang pernah Econ hadapi. Iya. Apa pesan dari Econ untuk sampaikan kepada para pemuda, khususnya anak-anak Papua? Pesan saya untuk anak-anak muda yang ada di Papua, yang khususnya menyanyi, saya rasa kita tidak perlu untuk jadikan narkoba itu sebagai inspirasi untuk kita buat lagu. Ya. Tapi kita bisa bikin lagu tanpa narkoba. Bisa bikin lagu luar biasa. Salah saya dapat satu kata kunci dari Econ Conex. Jangan jadikan narkoba sebagai bahan inspirasi, tapi kita bisa bikin lagu tanpa narkoba. Luar biasa. Itu Econ Conex. Luar biasa. Terima kasih, Bung. Siap, hormat. Kalimat tadi saya merinding ya. Itu kalimat yang luar biasa karena bagi saya mendengar apa yang saudara Econ cerita, apa yang saudara Econ sampaikan, bahwa terlepas dari persoalan, tidak ada manusia yang hidup sempurna di muka bumi ini. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita pernah mencoba. 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangkit. Kita ingat bahwa kita masih punya Tuhan. Segala sesuatu itu indah pada waktunya, dan hidup itu proses, bukan banyak protes. Andre Labrax,
dengan saya di sini Econ Codex Relax Plan. Salam hormat. Jangan lupa subscribe channel Orang Biak TV. Tetap mantap aja. Boyaur gitu.